Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi dengan NIM D1A023211. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul yaitu Nematoda Meloidogyne incorrecta pada tanaman tomat Solanum lypersicum. Pertama yaitu tomat termasuk sayuran buah yang paling digemari oleh setiap orang karena rasanya enak, segar, dan sedikit asam. Selain itu, tomat ada setelah tua akan berwarna merah yang merupakan sumber vitamin A, vitamin C, dan sedikit vitamin B. Tomat berasal dari famili Solanaceae dengan genus Lycopersicum. Tanaman tomat dapat terserang berbagai patogen seperti cendawan, virus, bakteri, bahkan nematoda, terutama yang menyebabkan puru akar. Nematoda parasitik yang dominan adalah Meloidogyne spp, terutama spesies Meloidogyne arelindia, Meloidogyne incorrecta, Meloidogyne javanica, dan Meloidogyne hapla. Di Indonesia, nematoda ini mampu menurunkan hasil produksi sampai dengan 20-40%. Nematoda apa sih itu? Nematoda Meloidogyne incorrecta. Nematoda ini nematoda diklasifikasikan dalam filum besar nematoda yang mencakup cacing gelang tak bersegmen. Nematoda bersifat kosmopolitan, ditemukan di hampir semua habitat di seluruh dunia. Nematoda puru akar atau NPA termasuk ke dalam kelompok endoparasit sendiri. Nama mereka berasal dari struktur unik yang mereka bentuk di akar tanaman yang terinfeksi, galls atau bengkak akar, atau mata tunas. Nematoda puru akar termasuk dalam genus Meloidogyne yang berasal dari kata Yunani yang artinya betina berbentuk seperti buah pir. Meloidogyne incorrecta, Meloidogyne hapla, Meloidogyne javanica, dan Meloidogyne aranaria adalah empat spesies yang umum ditemukan dan mencakup 95% dari seluruh spesiesnya. Meloidogyne incorrecta mengalami 4 kali juvenil atau ganti kulit sebelum memasuki fase dewasa. Pada spesies Meloidogyne incorrecta, saat dewasa jantan akan hidup bebas di tanah karena diyakini nematoda jantan tidak terlibat dalam proses reproduksi dan betina akan tinggal di dalam akar. Biologi Meloidogyne incorrecta. Meloidogyne incorrecta adalah spesies nematoda parasit tanaman yang paling penting secara ekonomi di daerah tropis, subtropis, dan daerah dengan iklim yang lebih hangat. Ia tersebar luas di daerah tropis dan subtropis di semua benua yang ada di dunia. Ekologi yang disukai tanaman Ekologi yang disukai nematoda ini yaitu tanah dengan tekstur tekstur berpasir atau lempung dan juga lembab dengan lingkungan yang sesuai dapat menentukan faktor patogenesitas serta siklus hidup dari nematoda Meloidogyne incorrecta ini. Siklus hidup nematoda ini dimulai dari fase telur yang disisipkan di akar tanaman. Setelah itu, telur menetas dan menjadi larva satu. Pada larva instar satu atau tingkat satu, kemudian mengalami juvenil menjadi larva instar 2 yang masih hidup di perakaran tanaman. Serta pada fase juvenil 2 ini, larva sudah mengambil nutrisi dari sel akar tanaman. Selanjutnya, pada larva mengalami juvenil sebanyak 2 kali lagi, yaitu sampai dengan fase juvenil keempat. Pada juvenil keempat, larva sudah dapat dibedakan antara jantan dan betina. Larva jantan mengalami juvenil sekali lagi sebelum keluar dari akar dan hidup bebas di tanah. Sedangkan larva betina akan melekat dan bertelur pada permukaan akar. Siklus hidup seluruhnya berlangsung selama 25 hari dengan suhu 27 derajat Celcius. Meloidogyne spp berkembang baik pada suhu 27 derajat Celcius dengan siklus hidup selama 3-4 minggu. Sedangkan pada suhu 25-30, siklus hidupnya menurun menjadi 20 hari. Serta pada suhu 10 derajat Celcius, siklus hidupnya akan lebih lama. Dan pada suhu di bawah 8 derajat Celcius atau di atas 32 derajat Celcius, nematoda ini tidak bisa menjadi dewasa. Betina Meloidogyne incorrecta diidentifikasi dengan memiliki bentuk tubuh seperti buah pir putih dan tonjolan stiletnya
yang membulat sehingga memanjang, melintang dan melekuk atau berbagai terbagi pada posisi anteriornya yang memiliki 10 sampai 20 anulasi atau cincin pada tubuhnya atau bisa disebut juga dengan segmen-segmen pada tubuhnya. Sedangkan Meloidogen incognita jantan memiliki bentuk seperti cacing, tidak ada kepala yang bergeser, kerucut stilet lebih panjang daripada batangnya, tonjolan stilet menonjol, biasanya lebih lebar daripada panjangnya, dengan datar dan cekung di tepi anterior, memiliki 0 sampai 5 cincin atau anulasi, dan memiliki satu atau dua testis. Baik, berikut adalah bentuk dari Meloidogen incognita, di mana gambar A merupakan Meloidogen jantan dan gambar B merupakan Meloidogen betina. Ini sesuai dengan yang disebutkan di awal bahwa Meloidogen betina memiliki bentuk seperti buah pir dan Meloidogen jantan seperti cacing. Selanjutnya itu bentuk serangan dari Meloidogen incognita. Nematoda umumnya menyerang berbagai peragaan tanaman karena nematoda menghisap sel-sel akar, sehingga pertumbuhan tanaman terganggu yang mengakibatkan proses translokasi air dan hara dari akar menuju daun terganggu. Gejala yang dapat dilihat dari tanaman yang terserang nematoda yaitu daun berwarna kuning, tanaman layu, dan produksi tanaman menurun. NPA memiliki gejala khas di mana tanaman yang terserang akan memiliki puru-puru atau bengkak pada akar yang biasa disebut dengan gal. Pembekakan akar atau gal juga menjadi tempat peletakan telur dari nematoda meloidogen. Dengan adanya gal ini akan mengakibatkan tanaman menjadi layu dan daun menguning serta tanaman menjadi hipoplasia. Gejala serangan Meloidogen incognita sering diabaikan oleh para petani karena kurang jelasnya karakteristik gejala yang ditunjukkan oleh tanaman terinfeksi. Kerusakan akibat serangan Meloidogen mirip dengan dampak dari patogen dan hama lainnya, sehingga sulit dikenali secara cepat dan tepat pada tahap awal infeksi. Selain itu, faktor lingkungan serta Selain itu, faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi intensitas dari serangan NPA ini, seperti suhu maupun pH tanah, serta populasi nematoda itu sendiri berpengaruh juga dalam intensitas serangan. Beginilah bentuk gejala serangan dari nematoda meloidogen. Dapat dilihat bahwa akarnya mengalami pembengkakan. Selanjutnya yaitu pengendalian meloidogen incognita. Pengendalian patogen ini membutuhkan penanganan dengan PHT atau pengendalian hama terpadu, seperti praktik budidaya dengan rotasi tanam, pengosongan lahan, penggenangan, sanitasi, pembajakan 2 sampai 3 kali, penggunaan mulsa, penambahan pupuk organik, optimasi ruang tanaman di ladang, waktu tanam, dan tanaman penutup dapat mengurangi keparahan dan intensitas serangan dari nematoda meloidogen. NPA tidak bisa menembus akar pada suhu tanah di bawah 59 sampai 64 derajat Fahrenheit atau suhu di bawah 17 derajat Celcius. Dari penelitian yang dilakukan oleh Darmayati 2018 didapatkan bahwa penggunaan PGPR atau Plant Ground Promoting Rhizobacteria memberikan efek positif terhadap penekanan intensitas serangan dari NPA, baik pada perakaran tanaman maupun pada tanah. Subendi 2020 juga melaporkan bahwa penggunaan bakteri Pseudomonas fluorescens menyebabkan sekitar 45% kematian pada juvenil tingkat 2 NPA pada tanaman tomat. Selain itu, penggunaan cendawan trichoderma juga bisa dilakukan dalam upaya pengendalian NPA ini. Hal ini disampaikan oleh Mukhtar 2018 bahwa pemberian trichoderma dapat menekan pembekakan akar atau gal pada tanaman tomat serta mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman dan ketahanan tanaman. Selanjutnya simpulan yaitu nematoda Meloidogen incognita merupakan nematoda yang menyerang bagian perakaran atau disebut dengan nematoda puru akar atau NPA.
Bentuk serangan dari patogen ini yaitu sesuai dengan namanya yang mengakibatkan pembekakan akar atau gal di mana tanaman yang terserang akan mengakibatkan akar membengkak dan mengakibatkan penurunan fungsi akar. NPA hidup hampir di seluruh daratan yang ada di dunia. Karena NPA bisa hidup di iklim tropis maupun iklim subtropis. Pengendalian yang bisa dilakukan untuk penekanan serangan patogen ini diantaranya yaitu penggunaan agensi hayati seperti PGPR maupun trichoderma yang bisa juga dilakukan dengan PHT atau pengendalian hama terpadu agar serangan tidak berulang. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.